Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan melakukan uji regresi sederhana menggunakan aplikasi Evius. Ya, biasanya kalian menggunakan misalnya SPSS atau SmartPLS. Kali ini kita akan menggunakan Evius. Terlebih dahulu kalian harus menyiapkan data tabulasi hasil penelitian kalian di Microsoft Excel seperti ini. Misalnya di sini regresi sederhana berarti ada satu variabel X dan satu variabel Y. Variabel X-nya tingkat suku bunga, kemudian variabel Y-nya tingkat penyaluran kredit. Apakah ada pengaruh tingkat suku bunga terhadap penyaluran kredit? Kita akan uji ya. Langkahnya adalah silakan buka aplikasi Evius kalian. Saya di sini akan menggunakan Evius 13. Klik 2 kali. Ya, oke. Untuk mengimport data, kalian bisa langsung import di sini file, import from file, atau dengan membuat work file-nya terlebih dahulu juga bisa. File new work file seperti ini ya. Membuat work file terlebih dahulu, atau dengan Ctrl N juga bisa untuk membuat work file. Pastikan datanya adalah tahunan, berarti di sini annual ya. Kemudian start date-nya dari tahun berapa? 2014 ya. Kemudian end date-nya berapa? 2023. Bisa diberi nama regresi sederhana misalnya atau tidak, silakan, terserah kalian. Setelah itu ada work file yang baru. Import file bisa di sini, import from file seperti ini. Kalian cari datanya, regresi sederhana, open, kemudian di sini di next, sini next. Untuk tahun ini tipe datanya ini adalah date, kemudian X ini number, Y ini number, kemudian kita next. Setelah itu pastikan seriesnya adalah tahun, kemudian finish. Sini no. Nah, akan muncul folder di work file ini, X, kemudian Y. Sini kita buka, datanya sudah masuk. Bisa seperti ini, bisa juga kalau kalian ingin import langsung dari sini tanpa membuat new work file. Pilih file langsung bisa, import, kemudian import from file. Ya, ini data, cari datanya, data praktikum regresi sederhana. Nah, sama saja, tapi ini lebih ringkas daripada membuat work file terlebih dahulu. Next, next, pastikan di sini untuk tahun dia date, kemudian X ini number, Y ini number, kemudian X, nah finish ya. Nah, sama saja. Kemudian cocokkan datanya dengan membuka variabel X sebagai contoh. Apakah sesuai? 8 2014 ya, 8 cocok. Kemudian variabel Y kita cocokkan 100, 110, 125, 100, 110. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya adalah melakukan uji analisis statistik deskriptif. Caranya adalah klik Ctrl di keyboard, kemudian tahan, pilih variabel X dan Y, kemudian klik kanan, open as group. Nah, setelah ada grupnya, kalian pilih view, kemudian deskriptif statistik, kemudian common sample. Setelah muncul hasil statistik deskriptif, kalian bisa interpretasikan ya. Interpretasikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya mean atau rata-rata untuk variabel X itu 6,43, mediannya 6,35 atau nilai tengahnya. Kemudian maksimum untuk tingkat bunga ternyata 8, minimumnya 5.
Begitu dengan variabel Y. Kalau kalian ingin menyimpan hasil statistik deskriptif ini, kalian pilih freeze, kemudian beri nama name, klik name. Di sini statistik deskriptif, kemudian oke. Setelah itu kalian yang ini di X saja. Ini juga bisa di close. Oke. Setelah uji statistik deskriptif, ya, kalian bisa melakukan uji regresi sederhana. Langkahnya adalah tekan Ctrl di keyboard, kemudian pilih X dan Y, klik kanan, kemudian open as equation. Ya, equationnya seperti apa? Ini dihapus saja. Equationnya adalah Y spasi T spasi X. Ya. Y spasi T spasi X. Kalau sudah seperti ini, rumusnya kalian klik OK. Nah, akan muncul hasil dari uji regresi sederhana. Sebelum membaca hasil uji regresi sederhana ini, terlebih dahulu kalian harus menguji asumsi klasik. Apakah lolos uji asumsi klasik atau tidak? Pertama yang harus dilakukan adalah menguji normalitas data. Langkahnya adalah klik view, kemudian residual diagnostik, kemudian histogram normality test, ya. Akan muncul hasil dari histogramnya. Cara membacanya apakah data ini berdistribusi normal atau tidak adalah dengan melihat nilai dari probability Jarque-Bera, ya. Nilai probability ini harus lebih besar daripada 0,05 jika data berdistribusi normal. Nilai probability-nya adalah 0,63, lebih besar daripada 0,05, ya. Berarti data penelitian ini sudah berdistribusi normal. Jika kalian ingin menyimpan hasil dari distribusi normal ini, distribusi datanya, kalian klik freeze, kemudian name. Di sini adalah uji underscore normalitas. Oke. Maka di sini akan muncul hasil uji normalitas. Kalau kalian ingin menampilkannya, nanti tinggal diklik saja 2 kali. Ini bisa di close. Setelah lolos uji normalitas, selanjutnya kalian harus melakukan uji heterokedastisitas. Caranya adalah klik view, residual diagnostik, kemudian pilih heterokedastisitas. Ya, pilih uji White karena kita akan menggunakan uji White. Kemudian oke. Nah, setelah muncul hasil uji heterokedastisitas menggunakan uji White, cara membacanya adalah nilai probability chi-square-nya harus lebih besar daripada 0,05, ya. Di sini hasilnya adalah 0,45, lebih besar daripada 0,05. Maka data ini lolos uji heterokedastisitas. Simpan hasil uji ini dengan cara klik freeze, kemudian name, uji underscore heterokedastisitas, ya. Kemudian oke. Muncul di sini hasil ujinya. Yang ini kalian close saja. Selanjutnya adalah kalian harus melakukan uji autokorelasi. Caranya adalah klik view, residual diagnostic, kemudian serial correlation LM test. Klik yang ini, flagnya tetap default 2, oke. Cara membacanya adalah nilai probability chi-square ini harus lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini hasilnya 0,76, lebih besar daripada 0,05. Maka data lolos uji autokorelasi. Ya, perhatikan nilai probability chi-square-nya. Simpan datanya dengan cara klik freeze, kemudian beri nama name, klik name, ya. Uji
autokorelasi. Klik OK. Ini di close saja. Nah, kalau kalian ingin menguji linearitas bisa juga klik view, kemudian stability diagnostic, pilih Ramsey reset test ya, ini stability, view, stability, kemudian Ramsey reset test. Oke. Nah, di sini akan muncul dari hasil Ramsey reset test atau linearitas. Nah, syaratnya adalah hasil probability statistiknya ini lebih besar daripada 0,05. Di sini 0,330 ya, lebih besar daripada 0,05. Maka uji linearitasnya lolos ya. Ada linearitas atau ada hubungan antar variabel. Kalian ingin simpan, klik freeze kembali, kemudian beri nama uji linearitas ya. Klik OK. Di sini muncul uji linearitas. Kalau kalian ingin buka nanti, tinggal klik 2 kali. Di sini close saja. Setelah lolos uji autokorelasi, uji asumsi klasik untuk regresi sederhana, maka selanjutnya adalah membaca hasil regresi. Ya. Caranya adalah klik view, kemudian estimation output untuk menampilkan hasil uji regresi sederhana yang tadi. Nah, sudah muncul. Selanjutnya kalian harus membaca hasil uji regresi sederhana atau uji T ya. Sudah ada di modul, nanti kalian ingin membacanya silahkan. Ya. Ini sudah ada di modul. Sudah dijelaskan autokorelasinya seperti apa. Kalau kalian kebingungan silahkan melihat video tutorialnya. Oke. Oh iya, sebelum membaca ini bisa juga menampilkan dari persamaan regresinya. Persamaan regresinya bisa dilihat seperti ini, klik view ya, klik view representation. Nah, gampang sekali ya, view representation. Persamaan regresinya itu yang ini. Ya. Ini nilai konstantanya, kemudian ini dari koefisiennya, koefisien variabel X. Ya, jadi tuliskan nanti seperti ini di koefisien regresinya. Persamaan regresinya. Kalian tuliskan seperti ini nanti. Nah, sekarang kita akan membaca dari hasil regresinya, estimation output kembali. Untuk uji T, apakah variabel X memiliki pengaruh terhadap Y? Perhatikan nilai dari probability T statistik ya, yang ini. Ternyata nilai probability-nya adalah 0,000, lebih kecil dari 0,05. Jadi syaratnya harus lebih kecil daripada 0,05. Karena di sini nilainya adalah 0,000, berarti variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, untuk melihat pengaruhnya negatif atau positif, lihat dari T statistiknya. Nilai T statistiknya adalah minus 13,19312. Maka arah pengaruhnya adalah negatif. Maksudnya adalah ketika nilai X ini bertambah, maka nilai Y berkurang ya. Ketika tingkat suku bunganya tinggi, maka tingkat penyaluran kreditnya berkurang. Itu maksudnya pengaruh negatif ya. Ketika variabel X tinggi, tingkat suku bunga tinggi, maka penyaluran kreditnya akan menurun. Begitu sebaliknya. Itulah makna dari nilai T statistik ini negatif. Ya.
Untuk melihat berapa persen pengaruhnya atau koefisien determinasinya, lihat nilai R-square ya. Kalau regresi sederhana itu R-square yang dilihat. Tapi kalau regresi berganda itu adjusted R-square yang ini. Nah, untuk melihat berapa besar pengaruhnya atau koefisien determinasinya adalah sebesar 0,956 ya, 0,956. Atau jika dipersenkan ini dikali 100 maka 95,6% ya, pengaruh variabel X terhadap Y ya. 95,6% pengaruh tingkat suku bunga terhadap penyaluran kredit. Itu maksudnya dari koefisien determinasi. Oke, mungkin cukup sekian ya. Untuk regresi sederhana, bagaimana cara mengimport data, kemudian statistik deskriptif, kemudian untuk menyimpan tadi hasil dari uji asumsi klasik, kemudian hasil regresi. Oh ya, kalian untuk menyimpan hasil regresi sederhana, klik freeze, kemudian beri nama regresi plot sederhana, dan klik OK. Sudah muncul ya sebelah kiri ini. Ini di close. Kemudian kalau kalian ingin menampilkan tadi persamaan regresinya, klik view, kemudian representation. Ini menyimpan lagi ini freeze ya. Kemudian beri nama persamaan underscore regresi. Kemudian OK. Close. Untuk menyimpan hasil uji kalian ini, sebelum kalian menutup jendela dari eViews, lembar kerja eViews, kalian simpan terlebih dahulu, klik file, save as ya. Setelah itu kalian cari folder di mana kalian ingin menyimpan hasil ujinya. Misalnya sini di D ya. Hasil uji regresi sederhana, Biarkan dalam bentuk eViews Word file. Ketika kita buka maka akan bisa kita edit kembali ya. Setelah itu save. Oke, cukup sekian ya untuk cara uji eViews regresi sederhana. Kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.